Selamat datang, kembali kita akan mempelajari firman Tuhan. Tema yang akan kita pelajari hari ini adalah iman mengalahkan dunia. Saudara, mari kita buka kitab suci. Kita baca dari 1 Yohanes 5 ayat 4. Firman Tuhan berkata, "Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita." Ibrani 11 ayat 6 berkata, "Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah." Saudara, kita tahu bahwa kita sekarang masih berada di dalam dunia ini. Dan dua ayat ini mengatakan bahwa betapa pentingnya kita untuk memiliki iman. Karena tanpa iman tidak mungkin kita menyenangkan Tuhan. Tanpa iman tidak mungkin kita bisa mengalahkan dunia ini. Apa artinya mengalahkan dunia? Tuhan berkata, iman mengalahkan dunia. Bila kita mengalahkan, berarti ada sesuatu yang harus kita lawan. Siapa lawan kita? Iblis. Mengalahkan dunia berarti kita berada dalam suatu perperangan rohani, perperangan hidup kita sendiri. Tetapi Tuhan memberikan solusinya melalui ayat-ayat suci ini. Mari kita pelajari lebih dalam. Apa maksud Tuhan di dalam 1 Yohanes 5 dan Ibrani 11 ayat 6 ini? Maksud Tuhan adalah agar kita semua menjadi prajurit-prajurit Allah. Pengkhotbah 5 ayat 2 berkata, "Karena Allah ada di surga dan engkau di bumi." Saudara, kita memiliki Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga. Sementara kita menunggu untuk dijemput kembali oleh Yesus Kristus kedua kalinya, kita masih mengembara di dunia ini. Dan bukan sekedar mengembara di dunia, tetapi kita sedang berperang. Maksud Tuhan berikutnya adalah agar kita semua menjadi hamba Tuhan, menjadi pekerja-pekerjanya. Tuhan berkata di Matius 9 ayat 37 kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit." Maksud Tuhan berikutnya adalah agar kita bisa membantu Dia untuk bisa menyelamatkan banyak orang yang masih ada di dalam dunia ini, untuk bisa menuju ke dalam kerajaannya yang ada di dalam surga. Matius 4 ayat 9 berkata, Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Tuhan ingin kita dengan iman kepadanya untuk menjadi penjala manusia. Karena Tuhan tidak bisa bekerja sendiri, maka Ia membutuhkan kita semua. Cara mengalahkan dunia, bagaimana caranya? Mari kita pelajari firman Tuhan ini. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 8 berkata, "Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan." Sebagai prajurit Allah, kita diberikan baju-baju perang, perlengkapan senjata untuk perang. Salah satunya ada di dalam kitab ini, 1 Tesalonika 5 ayat 8. Iman dan kasih. Kita perlu memiliki iman dan kita butuh kasih Allah. Kita juga membutuhkan pengharapan. Pengharapan apa? Akan keselamatan. Kata faith atau iman dari bahasa Latin adalah pistis atau percaya atau jaminan. Ibrani 11 ayat 1 berkata, "Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat." Saudara, perperangan kita melawan roh-roh yang ada di udara ini, melawan iblis yang berkuasa di bumi ini untuk sementara waktu saja, dengan iman, dengan sesuatu yang tidak kita bisa lihat, tetapi
sudah ada di kitab suci, dan semua yang ada di kitab suci digenapi oleh Tuhan sendiri. Mengalahkan dunia melalui Anda dan saya, bagaimana caranya? Kita perlu memperkatakan iman Anda lewat ucapan dan perbuatan Anda, melalui tindakan, melalui doa, puji-pujian, penyembahan. Kita baca di Yosua 1 ayat 8 berkata, "Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam." Kita perlu memperkatakan dengan mulut kita yang penuh dengan iman, dengan kuasa Allah, firman-firman suci ini atau ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab kita. Kalau kita berada dalam suatu perperangan, kita perlu mengetahui di manakah perperangan itu. Medan perperangan yang pertama ada di dalam pikiran kita. Pikiran itu memiliki banyak konsep, kita banyak memiliki logika, kita banyak memiliki ajaran-ajaran. Semuanya yang kita ketahui melalui akal budi ada di dalam pikiran kita. Maka Tuhan mengajarkan medan pertempuran kita yang pertama ada di dalam pikiran kita sendiri. Yeremia 17 ayat 5 berkata, "Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan." Sungguh keras ayat ini, karena Tuhan tahu pikiran manusia lemah. Maka bila kita mau memenangkan pertandingan pada pertempuran ini, kita perlu menguasai pikiran kita dengan pikiran Kristus. Yeremia 17 ayat 7 berkata, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan." Haleluya, puji Tuhan. Yeremia 17 ayat 5, Tuhan bicara mengenai kutuk. Tetapi di ayat ke-7 Tuhan bicara mengenai berkat. Tuhan ingin kita memilih antara berkat dan kutuk. Tentunya kita memilih berkat dengan mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita ini, di dalam semua pemikiran-pemikiran kita yang harus kita ubah dan kita penuhi dengan firman-firman dari Alkitab. Dan juga kita menaruh harapan total kepada Tuhan sendiri. Medan pertempuran kedua ada di dalam hati kita. Saudara, kita tahu bahwa kadang kita cemas, kadang kita gelisah, kadang kita sungkan, kadang kita ragu, atau kita khawatir. Mari kita baca 2 Timotius 1 ayat 7. Firman Tuhan berkata, "Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban." Ayat ini berkata bahwa segala bentuk ketakutan, baik kecil maupun besar, dari kecemasan kecil, ketakutan kecil, atau kekhawatiran, itu sama saja. Itu adalah roh-roh yang bukan dari Tuhan Yesus. Kita harus lawan itu melalui dengan firman-firman yang ada di dalam hati kita. Bagaimana cara mengalahkan dunia? Ada banyak senjata. Saya akan sebutkan satu persatu. Yang pertama adalah nama Tuhan Yesus. Nama di atas segala nama. Kita perkatakan itu dengan iman untuk mengusir musuh kita. Yang kedua adalah darah Yesus yang telah ditumpahkan untuk kita semua, untuk menebus dosa dan juga untuk mengalahkan kematian. Melalui kebangkitannya, Yesus memulihkan semua kehidupan manusia lama kita. Melalui firman Allah. Firman Allah adalah hidup dan penuh dengan kuasa. Firman Allah seperti pedang bermata dua yang sangat tajam, yang harus kita miliki di dalam hati, di dalam pikiran kita, untuk bisa mengalahkan dunia dan isinya yang penuh dengan roh-roh jahat. Yohanes 16 ayat 33 berkata, "Tetapi kuatkanlah hatimu,
aku telah mengalahkan dunia. Yesus telah mengalahkan dunia. Bila kita percaya bahwa Ia ada di dalam diri kita, berarti kita telah mengalahkan dunia, sama seperti Yesus telah mengalahkan dunia. Tujuan Allah atas semua perintah-perintah melalui firman adalah untuk agar kita mengenal siapa Dia, siapa Tuhan kita yang maha besar dan maha pemurah, maha mengasihi kepada kita, sehingga Ia mengirimkan Yesus Kristus turun ke dalam dunia untuk menebus umat manusia yang dari kehidupan lama menjadi kehidupan baru yang suci dan benar, dan juga untuk mengalahkan iblis, menghancurkan semua perbuatan-perbuatannya. Semua ditunjukkan oleh anaknya yang tunggal, yaitu Yesus. Kita perlu bersekutu dengan Tuhan Yesus. Yohanes 15 ayat 5 berkata, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita semua tahu bagaimana caranya untuk bisa memenangkan atau mengalahkan dunia ini, yaitu hanya di dalam Yesus. Kita juga mau Tuhan membagikan pengetahuan ini kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tujuan Allah atas perintah-perintah yang ada, yang kita pelajari hari ini adalah juga agar kita semua umatnya bersatu dan memuji satu Tuhan. Ibrani 8 ayat 10 berkata, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Saudara, betapa bahagia bila Tuhan Yesus kita yang sudah mengalahkan dunia hidup di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, dan di dalam sesama kita. Karena kita semua berada di dalam perperangan rohani. Tetapi seperti yang kita pelajari hari ini, apa yang bisa mengalahkan dunia? Tidak lain adalah iman kita kepada Yesus Kristus. Terima kasih. Saya percaya Injil hari ini, firman-firman suci menguatkan dan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.